Untuk semua keluarga, warga kerajaan daripada Rock Ministry. We serve a living God. We serve a living Savior. And we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan. Double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau, saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei kubur, di manakah kekuatanmu? Enggak ada. Sebab sengat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri. Tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari. Di rumah sakit yang saya sebut retreat 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara Saifuddin Ibrahim. Ketika direkam ini kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit saudaraku. Segala kekuatan kita bertumpu pada satu fakta ini. Bukan dongeng. Bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan. Kubur tidak ada kekuatannya. Saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Di mana sengatnya tertanam, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang. Ya, tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menerimanya. Segala sengat, segala yaitu azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin. Telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory, ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan happy Easter ya. Saya tidak mau memakai happy Easter. Sebab itu penyembahan kepada Astarte, ya. Dan itu adalah cara-cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya. Amin. Selamat siang semua. Gimana kabar Anda pada siang ini? Kita patut bersuka cita karena kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Amin. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita menyembah Tuhan yang mengalahkan kematian. Ada amin, saudara? Saya ingin pertama-tama mengucapkan sekali lagi selamat Paskah. Dan kepada semua Anda yang menonton ini melalui online, selamat beribadah Paskah bersama dengan kami. Dan kalau ada di sini yang baru pertama kali hadir, nama saya Rosid. Saya dipercayakan untuk menjadi gembala dari gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Nice to meet you, selamat bertemu. Dan tentu saja buat Anda semua yang beribadah secara online, kalau Anda sudah beberapa kali beribadah, Anda kami undang juga untuk datang ke gedung ini untuk beribadah bersama-sama. Atau bahkan kalau ini pertama kali Anda bergabung bersama dengan kami, kami welcome, kami siap menyambut Anda kalau Anda sudah siap untuk datang ke gedung gereja ini. Jadi sangat bersuka cita sekali kita hari ini merayakan sekali lagi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian. Kita percaya kalau dia bangkit dari kematian, dia bisa membangkitkan kehidupan kita, dia bisa membangkitkan impian kita yang sudah mati, pengharapan kita yang sudah mati. Tuhan bisa bangkitkan semuanya, hubungan pernikahan kita, semuanya yang sudah mati dan terpendam Tuhan bisa bangkitkan karena dia adalah Tuhan yang hidup. Anda percaya? Ya, boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sungguh bersuka cita pada hari ini sebab kami merayakan Tuhan kami yang hidup, kami menyembah Tuhan kami yang hidup. Kalau Engkau hidup,
kami tahu bahwa kami boleh beroleh kehidupan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan sesuatu yang istimewa pada hari ini. Kami percaya hari ini adalah saatnya kami meraih kemenangan. Apapun yang kami alami, pergumulan apapun yang kami hadapi, hari ini Tuhan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan, dan biar segala kemuliaan hanya untuk-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Amin. Boleh lebih tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus kita, amin. Untuk yang di rumah juga, yang ikut online bersama kami, boleh bertepuk tangan karena Dia dahsyat. Dia Allah yang hebat, amin. Di dalam Tuhan, boleh sama-sama katakan, langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu, sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, menjadikan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Dia nama di atas segala nama, Yesus Tuhan, Dia yang dahsyat. Haleluya.
Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Dia raja di atas segala raja, namanya dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Kita tetap akan berdiri. Kita akan menyembah dia, Allah yang hidup. Allah yang sudah menebus setiap dosa kita. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menjaga kami. Engkau yang selalu melihat kami Tuhan dan melindungi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Terima kasih Tuhan.
jemaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan tangan kita, katakan, ku buka hati. Kami membuka hati Tuhan, menerima jamahan-Mu Tuhan. Di hari yang spesial ini, kalau kami masih ada di tempat ini, anugerah-Mu dan cinta-Mu Tuhan, yang terus masih mengalir di dalam hidup kami, yang masih terus menjaga kami ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami datang lebih lagi menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sudah menebus setiap dosa kami, Allah yang sangat berarti di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dengan hormat saya persilakan Anda duduk kembali. Anda bisa arahkan perhatian Anda ke layar di depan. זה גופי, הניתן בעדכם, זאת עשו לזכרי. הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי, הנשפך בעדכם. אל יהיה קיצוני, כי אם קיצונך. כמו על שוטט יצאתם, בחברות ובמקלות נתפוס אותי. האם אתה המשיח בן המבורך? אני הוא. אינני מוצא בו שום אשמה. סלח להם, אבי, כי אינם יודעים מה שהם עושים. אבי, ידך אבחין במוחי. איש
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus yang juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit di antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Boleh saya undang kita semua untuk tundukkan kepala kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Kami bisa merayakan kebangkitan-Mu, kami bisa merayakan hal yang begitu luar biasa yang terjadi. Di mana Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kami. Tapi Engkau Tuhan bukan Tuhan yang tetap mati. Engkau bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan kepada dunia ini bahwa Engkaulah Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup. Bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Juru Selamat yang hidup. Oleh sebab itu hari ini kami percaya. Kalau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, kami pun akan beroleh kehidupan. Hari ini kami percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kami. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang beribadah bersama-sama melalui online service kami. Kami percaya Tuhan menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami percaya hari ini adalah momen yang kami tidak mau lewatkan begitu saja seperti Paskah sebelumnya. Hari ini adalah momen di mana Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Hari ini adalah momen di mana Tuhan menyembuhkan kami. Hari ini adalah momen di mana Tuhan memulihkan keluarga kami, memulihkan kehidupan kami. Hari ini adalah momen di mana Tuhan membawa keselamatan dalam kehidupan kami. Berbicara kepada setiap kami dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bayangkan bersama saya, suatu hari Anda pulang ke rumah dan Anda tiba-tiba menerima sebuah surat, saudara.
Lalu Anda buka seperti biasa surat itu. Dan Anda mungkin ingin lihat apa isi dari surat itu. Lalu ketika Anda mulai membaca surat ini, Anda mulai menyadari bahwa isi dari surat ini berkata bahwa Anda mempunyai saudara atau keluarga atau relatif yang Anda tidak pernah tahu sebelumnya. Anda nggak pernah kenal, Anda nggak pernah mendengar namanya sebelumnya. Dan di surat ini dikatakan bahwa relatif Anda atau saudara Anda meninggalkan warisan sebesar 15 juta dolar. Kira-kira saudara, apa yang Anda akan lakukan? Di dunia yang begitu banyak penipuan sekarang, scam di mana-mana, orang forward menggunakan nomor WA orang untuk minta uang, ada orang-orang menggunakan Facebook untuk menipu orang, saudara. Di dunia yang penuh dengan penipuan, kemungkinan besar Anda secara cepat sudah menyangka bahwa ini adalah nggak real, saudara. Ini nggak nyata, ini pasti penipuan, benar kan? Tapi saya yakin, saudara, saya yakin Anda nggak keberatan untuk menghabiskan beberapa waktu untuk memverifikasi apakah surat itu benar atau enggak. Kira-kira saya doang atau Anda juga, saudara. Bahkan saya yakin Anda nggak keberatan untuk mengambil beberapa langkah atau bahkan kalau cuma harus spend 5-10 dolar untuk memverifikasi apakah surat ini benar atau enggak, Anda pun nggak keberatan. Pertanyaannya kenapa, saudara? Well, the reason is because the reward is too great. Imbalannya, upahnya terlalu besar, bukankah Anda setuju? Langkah-langkah yang Anda ambil itu nggak berarti apa-apa. Kenapa? Karena upahnya begitu besar. Ya kan, bahwa ke akhirnya ini semua nggak nyata pun, nggak real pun, Anda nggak keberatan untuk mengambil langkah-langkah tersebut. Karena kalau itu sampai benar, maka it's gonna be worth it. Imbalannya atau upahnya, the reward is too great. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini kita merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Yesus. Satu kejadian yang merupakan fondasi dari iman Anda dan iman saya di dalam Kristus. Saudara, Rasul Paulus bilang begini, kalau kebangkitan Yesus itu tidak terjadi, maka semuanya itu sia-sia. Our preaching is useless, khotbah sia-sia, Anda baca Alkitab sia-sia, Anda percaya doa sama Yesus semua sia-sia, cerita tentang dia lahir dari seorang perawan, mukjizat-mukjizat yang dia lakukan, pengorbanan yang dia lakukan di atas kayu salib, semuanya itu sia-sia kalau Yesus enggak bangkit dari kematian. Saudara. Tapi sebaliknya, jika Yesus benar-benar bangkit dari kematian, jika kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi, this will change everything. Ini akan mengubah dan mengubah segala sesuatu dalam hidup kita, saudara. Resurrection changes everything. Kebangkitan merubah segalanya. Ini kalau kebangkitan Yesus benar-benar terjadi, ini akan mengubah cara Anda memandang kehidupan Anda. Bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda, cara Anda memandang dunia dan orang-orang di sekeliling Anda, semua akan berubah. Kenapa? Saya akan beritahu alasannya nanti sebentar lagi, saudara. Tapi mungkin ada banyak dari kita yang berpikir Yesus mati 3 hari lalu bangkit lagi, it just doesn't make any sense, nggak masuk akal. Ya kan, biasanya orang mati, 100% dari orang yang mati, mereka akan tetap mati. Anda setuju dengan saya? Ya, Anda pernah ketemu orang yang sudah mati 3 hari lalu bangkit lagi di hari yang ketiga? Ini bukan apa yang dikatakan dokter, orang ini dinyatakan mati lalu dalam 1 jam kemudian gak tahu dia hidup lagi. No, saudara, ini 3 hari mati lalu bangkit lagi. Anda pernah bertemu? It doesn't make any sense, saudara. Tapi ini layak menerima perhatian Anda. Kenapa? Karena sekali lagi upahnya atau rewardnya terlalu besar. Kalau sampai kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi, maka imbalan dan upahnya itu terlalu besar untuk kita ignore, saudara. Untuk kita cuekin, saudara. Ini akan mengubah kehidupan Anda dan saya. Dari mana saya bisa tahu? Seperti surat yang tadi, saudara. Imbalannya terlalu besar. Kalau sampai resurrection atau kebangkitan Yesus benar-benar terjadi, sekali lagi saya ulangi. Imbalannya atau upahnya terlalu besar.
Jadi ini layak menerima perhatian kita, ini layak menerima waktu kita, ini layak menerima pikiran kita untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini. Dari mana saya bisa tahu bahwa kebangkitan Yesus itu mengubah kehidupan seseorang? Karena ini pernah terjadi, saudara. Dan karena ini sering terjadi. Terutama kepada para pengikut Yesus di abad yang pertama. Pengikut-pengikut Yesus di abad yang pertama, waktu Yesus disalib, saudara. Waktu mereka lihat guru mereka yang mereka sudah ikuti selama 3 tahun mati di atas kayu salib, pengharapan mereka semua hancur. Mereka semua kabur, mereka semua bersembunyi ketakutan, saudara. Karena mereka takut nasibnya akan seperti Yesus dibunuh dan disalib. Tetapi dalam hitungan hari, mereka berubah menjadi sekelompok orang-orang yang pemberani. Bahkan siap memberikan hidup mereka. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? How do you explain that? Pasti sesuatu ada yang terjadi. Pasti mereka melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuat mereka berubah dari seorang pengecut menjadi seorang pemberani. Dari orang yang tadinya lari bersembunyi menjadi orang yang pemberani, saudara. Pertanyaannya apa yang terjadi sama mereka? Bagaimana kita bisa menjelaskan semuanya itu? Mereka dari seseorang yang penakut menjadi pemberani. Fearful to become fearless. Menjadi orang yang hopeless, nggak punya pengharapan. Menjadi orang yang penuh dengan pengharapan, hopeful. Dari orang-orang yang pengecut, sekarang mereka berani menghadapi kerajaan Romawi yang begitu tangguh dan berkuasa dan kuat, saudara. Bagaimana kita menjelaskan semua itu? Sesuatu pasti terjadi. Dan penjelasan satu-satunya yang masuk akal, karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Salah satu murid Yesus yang namanya Petrus, saudara, waktu Yesus ditangkap, dia pura-pura nggak kenal Yesus. Bahkan ada seorang gadis remaja bertanya sama Petrus, kamu kan ini muridnya Yesus kan? Saya sering lihat kamu bersama-sama dengan Yesus. Petrus bilang, saya nggak kenal Yesus. 3 kali dia menyangkal Yesus, dia pura-pura nggak kenal Yesus, saudara. Petrus, saudara, waktu Yesus ditangkap, bahasa Ibraninya dia nggak kelihatan juntrungan ya, saudara, nggak kelihatan di mana dia berada, saudara. Waktu Yesus disalib, saudara, dia menghilang. Paling enggak salah satu murid dari Yesus yang namanya Yohanes itu ada waktu Yesus disalib. Makanya Yesus bilang gini sama Yohanes, Yohanes mulai sekarang Maria adalah ibumu. Jagalah ibumu ini. Karena Yohanes ada di situ, tapi Petrus menghilang, saudara. Bahasa kerennya sekarang Petrus itu ghosting. Anda tahu, pernah dengar bahasa ghosting? Kemarin anaknya presiden baru diomongin karena dia ghostingin pacarnya, saudara. Ya, Kaisang. Ghosting, saudara. Nggak kelihatan mukanya, menghilang. Bahkan Petrus mencoba untuk balik kembali ke karir yang lama, yaitu sebagai nelayan. Tapi apa yang terjadi sama Petrus hanya dalam mungkin sekitar 30 hari, saudara. Petrus berubah menjadi seseorang yang pemberani. Apa yang terjadi sama Petrus? Bahkan Petrus yang melakukan semua itu tadi, yang tadi saya bilang, sekarang dia berdiri di depan ribuan orang di kota Yerusalem. Kota yang sama di mana Yesus ditangkap dan dibunuh. Di depan ribuan orang yang kemungkinan besar ribuan orang itu adalah orang yang berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Petrus berdiri di hadapan mereka dan berkata, Yesus yang kamu salib itu sudah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga. Bagaimana kita menjelaskan keberanian Petrus? Well, kalau menurut penjelasan Petrus, inilah yang terjadi. Pada waktu kami memberitahuan kepadamu betapa agungnya kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, kami tidak bergantung kepada dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Keagungan Kristus itu sudah kami lihat dengan, bantu saya saudara, mata kepala sendiri. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, itulah penjelasan yang satu-satunya yang masuk akal, saudara. Bagaimana seseorang bisa berubah dari seorang yang lari, bersembunyi, penakut menjadi seseorang yang berani mati.
Lalu ada seseorang yang namanya Lukas, saudara. Lukas ini menulis kepada kita, memberikan kepada kita biografinya Yesus melalui Injil Lukas. Lukas ini adalah seorang sejarawan. Jadi waktu dia menulis apa yang dia tulis, dia itu menginvestigasi, melakukan research, mewawancara saksi mata, saudara. Dan dia juga menulis dokumen lain selain Injil Lukas yang namanya Kitab Para Rasul yang adalah sejarah dari gereja. Lukas kasih tahu kepada kita setelah dia mewawancara saksi mata, dia bilang gini, setelah kematian Yesus, ia memperlihatkan diri kepada mereka dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa ia hidup. Ia telah memperlihatkan diri kepada mereka selama 40 hari dan banyak bicara tentang kerajaan Allah. Jadi menurut Lukas setelah dia mewawancara saksi mata dan menginvestigasi dan meresearch semua yang dia coba untuk tulis, selama 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian, dia ini berada di tengah-tengah orang banyak. Beraktivitas bersama dengan mereka, makan pagi bersama dengan mereka, mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Jadi waktu kita bilang Yesus itu bangkit dari kematian, ini bukannya kata kiasan, oh Yesus itu bangkit secara roh. Ini kebangkitan yang dimaksud adalah bangkit secara roh. No, saudara, ini secara fisik. Mungkin berikutnya adalah penjelasan yang lebih susah lagi untuk kita jelaskan. Bagaimana dengan seseorang yang bernama Saulus? Yang pada akhirnya kita kenal sebagai Rasul Paulus, saudara. Saudara, orang ini begitu benci sama orang Kristen. Orang Kristen itu ditangkepin, dimasukin penjara dan dianiaya. Kalau saudara sama saya kita nggak suka sama orang Kristen, paling kita gosipin di belakang mereka, ya kan saudara? Ini orang saudara, begitu benci dengan orang Kristen, dia dijeblosin ke penjara, ditangkap saudara. Lalu dalam waktu 24 jam, dalam waktu 1 hari saja, dia berubah dari penganiaya pengikut Yesus menjadi pengikut Yesus. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Anda Anda by this time udah pasti udah tahu betapa susahnya kita mengubah seseorang, benar kan? Ya kan? Istri-istri betapa susahnya kita mengubah watak atau karakter suami kita. Amin istri-istri. Bagaimana seseorang ini bisa berubah dalam 24 jam dalam orang seperti itu menjadi orang seperti ini. Penganiaya Yesus menjadi pengikut Yesus. Apalagi kalau yang udah ekstremis begini, gimana penjelasannya untuk bisa mengubah seseorang seperti itu? Well, menurut penjelasan Paulus, inilah yang terjadi sama dia. Bahwa Yesus dikubur tetapi kemudian dihidupkan kembali pada hari yang ketiga. Itu juga tertulis dalam Alkitab. Saya memberitahukan kepada kamu bahwa Kristus yang dihidupkan kembali itu menunjukkan juga dirinya kepada Petrus, dan kemudian kepada ke-12 rasul, dan setelah itu menunjukkan diri pula kepada lebih dari 500 pengikutnya sekaligus. Yesus menampakkan dirinya di hadapan 500 orang. Kebanyakan dari orang-orang itu masih hidup sekarang. Paulus bilang kalau kamu mau tanya aja, orang-orangnya masih hidup kok sampai hari ini. Hanya beberapa orang yang memang sudah meninggal, dia bilang. Sesudah itu Kristus menunjukkan diri juga kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. Inilah penjelasannya. Terakhir sekali, Yesus menunjukkan diri kepada saya juga. Bagaimana kita bisa menjelaskan penganiaya Yesus menjadi pengikut Yesus? Karena dia melihat Yesus hidup dengan mata kepala dia sendiri. Bagaimana kita bisa menjelaskan dari seseorang yang suka menganiaya pengikut Yesus, sekarang dia menjadi misionaris yang terhebat di dalam sejarah dunia ini. Kebangkitan Yesus mengubah segala-galanya. Bahkan kerajaan Romawi, kerajaan yang bertanggung jawab untuk menyalibkan Yesus, 300 kemudian, raja, kaisar dari kerajaan Romawi mendeklarasikan bahwa kekristenan adalah agama resmi untuk kerajaan Romawi. Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, seringkali kalau kita membaca Alkitab, kita tuh lupa bahwa ini adalah cerita tentang orang-orang biasa seperti Anda dan saya, Saudara.
Seringkali kalau kita baca Alkitab, kita mencoba membacanya dengan gimana, dengan dibuatnya menjadi rumit, dibuatnya menjadi ribet, saudara. Padahal Alkitab ini kita bisa baca dengan logika dan akal sehat orang-orang biasa seperti Anda dan saya, saudara. Kalau Anda baca, saudara, waktu murid-murid Yesus sendiri yang paling dekat dengan Yesus, mereka enggak mengharapkan yang adanya kebangkitan. Waktu mereka nggak menemukan tubuh Yesus, jasad Yesus, asumsi mereka nggak bilang begini, hore Yesus bangkit. Nggak ada saudara yang berpikir seperti itu. Makanya asumsi pertama mereka adalah, siapa nih yang ngambil nih jasadnya Yesus? Siapa nih yang mencuri nih tubuhnya Yesus? Saudara. Itulah asumsi mereka. Satu lagi saudara, satu lagi. Ada 4 orang yang menulis Injil, Matius, Markus ini kemungkinan didikte oleh Petrus, saudara, Lukas, dan Yohanes, saudara. Di keempat Injil ini kalau Anda baca tentang cerita kebangkitan, mereka semua berkata bahwa saksi mata pertama yang melihat Yesus bangkit adalah para wanita. Pertanyaannya gini, tahukah Anda bahwa pada abad pertama pada saat itu, kesaksian para wanita itu tidak dianggap sah, saudara. Kesaksian para wanita itu tidak diterima. Kalau Anda dan saya mencoba untuk membuat-buat cerita tentang kebangkitan Yesus, mau ngapain mereka taruh nama para wanita itu sebagai saksi pertama mereka? Dimana ketika orang baca, ini nggak sah orang wanita yang lihat, saudara. Kalau kita mau buat-buat cerita, mau ngapain mereka melakukan itu? Alasan satu-satunya kenapa mereka melakukan itu semua. Karena itulah yang benar-benar terjadi. Wanita adalah saksi mata yang pertama, saudara. Saudara, di buku yang saya pernah ditugasin suruh baca, judulnya The Crucified Life dari A.W. Tozer. Waktu saya sekolah Alkitab, ini pernah menjadi buku salah satu yang ditugasin untuk baca, saudara. Di buku ini penulisnya bilang gini, pesan tentang kebangkitan Yesus itu tidak hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Kalau pesan kebangkitan Yesus hanya bisa dimengerti sama orang-orang yang berintelektual tinggi, berarti cuma mereka doang yang bisa menerima keselamatan, saudara. Kalau pesan kebangkitan Yesus itu, saudara, hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang jago dalam mengumpulkan bukti-bukti, research, dan sebagainya, maka orang-orang itu aja yang pada akhirnya bisa menerima pesan keselamatan. Tapi di buku ini dibilang bahwa pesan kebangkitan Yesus itu sangat sederhana sekali. Sehingga bisa dimengerti seperti orang-orang biasa seperti Anda dan saya, orang-orang pada umumnya seperti Anda dan saya. The resurrection changes everything. Kebangkitan Yesus mengubah segala-galanya, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda duduk di sini, Anda sudah dengar beberapa menit, lalu hubungannya apa dengan saya? Itu kan mengubah kehidupan orang-orang itu. Yang membuat kehidupan saya akan berubah itu apa? Nah, ini kan yang kita ingin tahu kan ya kan, saudara? Resurrection changes everything. Kebangkitan Yesus mengubah segala-galanya tentang Anda dan saya. Kenapa, saudara? Karena kita sadar bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kebangkitan Yesus berkata kepada kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dengan kata lain, ketika kematian itu menjemput kita, ketika kematian itu tiba, kita tuh nggak seperti kita mati lampu, gitu tiba-tiba udah selesai, saudara. Saya tahu kita semua orang yang sibuk, kita nggak punya waktu untuk mikirin gini-ginian. Tapi hari ini, saat ini saya ingin ajak Anda untuk berpikir sebentar. Kalau hidup itu cuma seperti itu, kita hidup, habis itu selesai mati lampu, udah nggak ada apa-apa lagi, saudara. Pertanyaannya gini, saudara, untuk apa kita melakukan segala sesuatu sekarang? Ya kan? Artinya, there's no meaning in life, there's no purpose in life.
Kalau dari hidup ini begitu selesai, terus udah semuanya selesai, nggak ada apa-apa lagi, artinya nggak ada tujuan dan nggak ada arti dalam hidup ini. Benar gak sih saudara? Makan, minum, senang-senang, selesai karena akan selesai. Artinya nggak ada lagi. Mau apa tujuannya buat Anda dan saya untuk berbuat baik? Karena mau kita berbuat baik, mau orang-orang seperti Hitler, Osama bin Laden, orang-orang yang suka ngebomin orang, orang-orang yang suka nembakin orang, pada akhirnya kita semua berujung kepada sama, saudara, bahwa hidup ini selesai, selesai, saudara. Ya kan? Tapi kalau kebangkitan Yesus itu real dan nyata, Anda dan saya bisa yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Artinya gini saudara, artinya bahwa hidup Anda dan hidup saya saat ini ada tujuannya, ada misinya, ada artinya. Coba Anda bayangkan bersama dengan saya, betapa excitednya, betapa menggairahkannya saudara, ketika kita berpikir bahwa Tuhan Sang Pencipta mempunyai tujuan dan misi untuk dunia ini, tetapi Dia mengundang Anda dan saya untuk menjadi bagiannya. Ada hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam dunia ini, dan Tuhan memberikan kita hidup di waktu sekarang, di periode sejarah sekarang, karena Tuhan mempunyai tujuan dan misi untuk hidup Anda dan hidup saya. Tapi seringkali kita lupa, saudara. Seringkali kita lupa dan pada akhirnya we pursue our own purpose. Pada akhirnya kita mengejar tujuan hidup kita sendiri, saudara. Padahal Tuhan sudah memberikan kita tujuan hidupnya. Segala sesuatu yang baik yang akan saya sebutkan semuanya ini baik saudara. Uang, harta, kenikmatan dunia, hobi, semuanya itu baik saudara. Pencapaian, prestasi, kekuasaan. Tapi kalau itu yang pada akhirnya menjadi tujuan utama kita, ketika kita mendapatkan semuanya itu, ketika kita sampai pada ujung kehidupan kita, ini yang akan kita rasakan. Hampa saudara. Kita akan berpikir, kok saya udah punya semua ini, saya udah mencapai semua ini, tapi kok gini-gini doang ya rasanya ya. Kok hidup gini-gini doang ya. Kenapa ya kok nggak memberikan saya kepuasan? Padahal saya sudah meraih semua yang saya mau coba raih. Why is it not fulfilling me? Well, salah satu orang yang Anda pelajari waktu Anda sekolah dulu di IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, namanya Pascal, saudara. Dia mempunyai penjelasan yang menurut saya sangat tepat, saudara. Dia bilang gini, saya bacakan bahasa Inggrisnya, lalu saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. There's a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Dia bilang di dalam setiap hati manusia ada sebuah lubang. Dan lubang itu nggak bisa diisi, lubang itu nggak bisa dipuaskan dengan hal apapun di dunia ini. Kecuali oleh Sang Pencipta kita yaitu Yesus Kristus. Saudara. Apa sih tujuan hidup kita? Untuk apa sih kita ada di dunia ini? Enggak heran saudara, seseorang yang bernama Rick Warren, dia menulis buku yang judulnya The Purpose of Driven Life. Untuk apa, why on earth am I here for? Untuk apa aku ada di dunia ini? Waktu dia nulis buku ini terjual 35 juta kopi di seluruh dunia. Diterjemahkan dalam 70 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu buku yang terjual terbanyak, buku non-fiksi yang terjual terbanyak saudara. Karena ini adalah pertanyaan yang klasik. Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan sejak manusia itu ada. Apa tujuan hidup saya? Apa arti hidup saya? What is the meaning of life? Dan di dalam buku ini dia mengatakan seperti ini saudara. Ini sesuatu yang sederhana yang Anda dan saya bisa mengerti dengan baik. Dia bilang gini, you are made by God and for God, and until you understand that, life will never make sense. Anda ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sampai Anda menerima kenyataan ini, sampai Anda mengerti kenyataan ini, maka hidup tidak akan pernah masuk akal. Dia bilang gitu, saudara.
maka hidup tidak akan pernah masuk akal. Semua hal yang Anda kejar, yang Anda capai semuanya, kalau kita terpisah dari Tuhan, maka kita nggak akan bisa mengerti. Tapi kalau Tuhan ada di dalam pencapaian kita, Tuhan ada dalam keuangan kita, Tuhan ada dalam pernikahan, karir kita, prestasi kita, maka semuanya Anda bisa mengerti. Oh, ini alasannya kenapa saya mempunyai semua itu dalam hidup saya. Oh, ini alasannya kenapa saya mempunyai kelimpahan. Oh, ini alasannya kenapa saya nggak lahir di dunia, di negara yang tidak mempunyai apa-apa, sebagai orang yang kelaparan, orang yang miskin. Sekarang kita sadar, saudara, oh ternyata saya punya banyak kelimpahan karena Tuhan mempunyai tujuan. Terpisah dari Tuhan, hidup ini nggak akan bisa dimengerti, saudara. Saudara, kita hidup di bumi ini, paling sekitar 60-70 tahun, saudara. Kalau kita beruntung, kita hidupnya 100 tahun, saudara. Ada kehidupan yang menunggu kita setelah kita mati, saudara. Kalau ada Kristus di dalam hidup Anda, tempat itu adalah surga. Surga menunggu kita. Kita akan hidup di dalam kekekalan selama-lamanya di surga. Sekali lagi, di bumi ini kita hidup 60, 70, 80 tahun, 100 tahun. Ayah saya, saudara, itu meninggal dalam usia yang sangat muda, 50 years old, 50 tahun. Kalau saya hidup, selama dia hidup di muka bumi ini, saya sekarang 40 tahun, artinya saya cuma punya waktu 10 tahun lagi. Dan sewaktu kita ada di muka bumi ini, ketahuilah, dan bahkan saya bilang kejarlah tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Nah, Paskah ini mengingatkan setiap kita bahwa roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian itu hidup di dalam diri Anda dan diri saya. Artinya Anda tidak sendirian dalam mencapai tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan. Tetapi ada roh Tuhan di dalam diri kita semua. Yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kuasa untuk mengasihi, untuk bertahan, untuk bertekun, untuk mempunyai iman. Dan roh Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, itulah yang akan membantu kita semua untuk menggenapi semua tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan. Hari ini bolehkah saya mengundang Anda untuk bangkit berdiri? Kita akan tutup ibadah kita dan kita akan nyanyikan satu lagu yang tadi kita nyanyikan, yaitu Roh Tuhan yang hidup. Saya ingin ingatkan sekali lagi kepada Anda bahwa ada Roh Tuhan yang hidup. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian itu hidup di dalam diri setiap kita. Dialah yang akan membantu kita semua untuk menggenapi tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mulai hari ini, saudara, saya ingin mengundang Anda. Hari ini saya ingin mengundang Anda, pastikan dalam kehidupan ini Anda tidak pernah kehilangan pandangan Anda tentang yang namanya kekekalan. Jangan terlalu jatuh cinta dengan apa yang temporary, apa yang sementara di dunia ini. Tapi kalau Anda ada di dunia ini, ketahuilah, Tuhan mempunyai tujuan. Apa yang Anda punyai, apa yang Anda bisa, ketahuilah Tuhan ingin memakai semua itu untuk menggenapi tujuan hidupnya yang Dia sudah taruh dalam kehidupan Anda dan saya. Makanya hari ini saya ingin berdoa, saudara, supaya kita tidak melewati hari-hari Paskah seperti sebelum-sebelumnya. Hari ini kita diingatkan, kalau kita hidup, artinya Tuhan itu memberikan hadiah kepada kita untuk kita masih ada di muka bumi ini. Artinya Tuhan belum selesai dengan tujuan yang Dia ingin lakukan dalam kehidupan kita. Saya mau ingatkan lagi, tidak peduli seberapa umur Anda, berapa hari ini. Pokoknya kalau Anda masih bernafas, artinya Tuhan belum selesai dengan Anda. Kalau Tuhan sudah selesai dengan Anda, Tuhan akan panggil Anda pulang bersama-sama dengan Dia. Ada tujuan itu. Tapi kalau semuanya itu terpisah dari Tuhan, maka kita gak akan bisa mengerti kehidupan ini.
Anda hanya bisa mengerti pernikahan Anda, hubungan Anda, semua yang Anda punyai, semua yang Anda bisa mengerti semuanya itu. Kalau Anda ingat bahwa Tuhan ingin memakai semuanya itu untuk menggenapi tujuan hidup dan menggenapi misi Tuhan di dunia ini. Yuk kita naikkan pujian yang tadi bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Tenang bersamamu dalam ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Seperti yang pujian ini katakan, biarlah di momen saat ini Tuhan mengambil alih kehidupan kita semua. Biarlah di momen ini Tuhan menjamah kita semua. Biarlah di momen ini kita nggak melewati masa-masa yang istimewa ini. Saya sungguh percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau Anda ada di sini atau Anda menyaksikan ini melalui online, saya ingin Anda tahu bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Hari ini, momen ini sudah ada di dalam rencana Tuhan. Anda ada di sini, Anda mendengar tentang pesan hari ini. Ini sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tidak mau menyia-nyiakan momen ini. Yang pertama-tama buat Anda yang belum pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Sekali lagi ini adalah momen yang tepat. Anda ada di sini bukan secara kebetulan. Kami percaya, hamba-Mu percaya Tuhan. Ini adalah hari di mana Engkau akan membawa keselamatan
ke dalam kehidupan anak-anak. Buat Anda yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda, Anda boleh taruh tangan di dada Anda. Anda boleh mengikuti ulang apa yang saya katakan baik dalam hati maupun dengan suara yang keras. Anda bisa katakan, Yesus, mulai hari ini aku akan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Mulai hari ini aku tidak mau mengeraskan hatiku. Mulai hari ini kami mengakui bahwa apa yang Engkau lakukan di atas kayu salib itu untuk membayar dosa dunia ini, termasuk dosa-dosaku. Dan mulai hari ini Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Mulai hari ini bukan lagi aku yang hidup, melalui Engkau yang hidup di dalam. Tuhan, pimpinlah langkahku. Inilah kehidupanku. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Biar semua misi dan tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami, itu terjadi. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini, mungkin kalau ada di antara kita yang tergolong anak-anak muda, di mana Anda sedang mencari identitas Anda sedang mencari hal-hal di dunia ini, Anda sedang meraba-raba karir yang Anda ingin lakukan. Saya cuma mau ingatkan setiap kita bahwa apapun yang pada akhirnya engkau pilih, apapun yang akhirnya engkau jalani, siapapun yang akhirnya engkau nikahi, apapun hal yang pada akhirnya engkau lakukan, ketahuilah hidup ini akan bisa make sense. Hidup ini hanya bisa masuk akal ketika Anda mengundang Tuhan masuk ke dalam rencana kehidupanmu dan masa depan. Terpisah dari Tuhan, apapun yang kita cari itu tidak akan bisa dimengerti dalam kehidupan. Hari ini saya juga ingin menggunakan kesempatan, mungkin ada di antara kita yang pada hari-hari ini lelah, capek, baik secara fisik maupun secara emosional, secara mental. Kami capek, kami lelah. Dan alasan kami merasakan semuanya itu ya mungkin karena apa yang terjadi di dalam dunia kita dalam 1,5 tahun terakhir ini. Tapi mungkin alasannya kenapa kita lelah, letih, lesu, dan capek. Mungkin selama ini kita mencoba untuk mengejar tujuan hidup yang kita buat sendiri. We are trying to pursue our own purpose. Padahal Tuhan sudah menyediakan tujuan hidupnya dalam kehidupan kita semua. Padahal Tuhan sudah ingatkan bahwa jalan, kalau engkau memilih jalan yang aku sudah siapkan, itulah jalan yang pada akhirnya memberikanmu kepuasan yang sejati. True satisfaction and true fulfillment. Hanya jalan yang telah aku siapkan untukmu, itulah jalan yang menuju kehidupan yang berarti, kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Hari ini saya berdoa, biar roh Tuhan yang hidup di dalam setiap kita mulai beracara, mulai bekerja, mulai berbicara kepada kita semua. Dan kami berdoa ketika roh itu berbicara kepada kami, kami tidak lagi mengabaikan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini supaya Engkau terus tuntun kehidupan kami. Dan pada akhirnya ketika kami menyelesaikan kehidupan kami bisa berkata bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan kehidupan ini dengan baik. Aku telah menyelesaikan pertandingan imanku dengan baik. Sekarang kami akan meninggalkan dunia dan akan hidup bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Kami berdoa itulah yang akan menjadi cerita kehidupan kami semua pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kesensitifan, berikan kami kepekaan akan rencana-Mu dalam kehidupan kami, akan tujuan hidup-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan akan menyertai Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan kami hidup, oleh sebab itu
Kami percaya Tuhan kami hidup, oleh sebab itu kami menerima damai sejahtera, kekuatan, kasih, dan iman dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami hidup, oleh sebab itu pengharapan kami selalu hidup. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima janji-Mu dan berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sekali lagi selamat Hari Paskah kepada Anda semua. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami. Kami menyediakan sedikit makanan di sana saudara. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Have a great week. Dan untuk Anda yang menyaksikan online, have a great week. God bless you all. Bye.